Hati-hati kaum muslimin, hati-hati. Kalau kita bermitra bisnis, dagang, perkebunan, perusahaan, atau apa saja, jangan pernah berlaku curang. Di akhirat nanti amalan kita lah taruhannya. Nggak ada cerita, maafkan aku. Nggak ada cerita, kasihanilah aku. Sedangkan emak kepada anaknya saja nanti pada hari kiamat membenci. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang dulu dekat, berkasih sayang, saling mencintai di dunia, nanti pada hari kiamat membenci antar satu dengan yang lain, memusuhi antar satu dengan yang lain. Mak kepada anak benci, dia jijik melihat anaknya pada hari kiamat. Di dunia saling mencintai, suami melihat istri muak melihat istrinya, istri melihat suami jijik benci melihat istrinya. Itu yang terjadi Bapak Ibu nanti pada hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali ketika mereka hidup di dunia, ternyata hidup mereka dibina di atas ketakwaan, saling berlomba-lomba dan memberi semangat untuk kesolehan. Bangkrut di akhirat. Apa judulnya? Bangkrut di akhirat. Kita mulai dari kisah Nabi Muhammad. Ketika Nabi sudah mendekati ajal, sakit yang dideritanya sudah sangat berat. Nabi Muhammad memaksakan diri agar dibawa ke masjid. Orang-orang di masjid tidak tega melihat beliau karena tubuhnya sudah sangat lemah. Tapi tetap beliau katakan, bawa saya ke masjid. Maka Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas memapah Rasulullah. Rasul pun meletakkan tangannya di atas pundak masing-masing mereka. Lalu Rasulullah pun dipapah menuju masjid. Tapi betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Kata para sahabat, kedua ujung jari Rasulullah membuat dua garis di jalan. Apa maknanya ini? Nabi tidak sanggup melangkahkan kakinya lagi. Kakinya hanya tergantung dan membuat dua garis di jalan. Coba lihat. Kekasih Allah dalam keadaan sakit tetap ngotot bawa saya ke masjid. Camkan ini baik-baik. Bagaimana dengan kita yang sholatnya di rumah? Apakah alasannya bisa diterima? Ibnu Ummi Maktum, setelah dia tua, Ibnu Ummi Maktum ini terkenal Bapak, kedua matanya buta. Setelah beliau tua, badannya menjadi tambun dan gemuk. Orang yang biasa memapahnya dan membimbingnya menuju masjid sudah pulang kampung. Jarak rumahnya dengan masjid jauh, menempuh beberapa lembah. Coba lihat, sudah tua, buta, badan gemuk, rumah jauh, yang menuntun ke masjid tidak ada. Dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, berilah keringanan untuk saya agar saya diizinkan sholat di rumah, sholat 5 waktu. Nabi terdiam dan dia melanjutkan perkataannya, ya Rasulullah, engkau lihatlah saya sudah begini tua, badan saya semakin berat, mata saya buta, rumah saya jauh, ada beberapa lembah yang harus dijalani dari rumah ke masjid. Izinkan saya sholat di rumah ya Rasulullah. Maka Rasul mempertimbangkan dan berkata, baik, untuk kamu silakan sholatnya di rumah. Berubahlah wajah Ibnu Ummi Maktum menjadi ceria, senang dia. Kemudian dia mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, terima kasih ya Rasulullah. Dia pun pamitan. Belum beberapa langkah Ibnu Ummi Maktum berjalan, seperti malaikat Jibril membisikkan sesuatu ke telinga Rasulullah. Rasul panggil kembali, wahai saudaraku, apakah engkau mendengar azan dikumandangkan dari masjid di rumahmu terdengar? Maka menjawablah Ibnu Ummi Maktum, kedengaran ya Rasulullah. Fawajabat, kalau begitu tetap wajib bagi engkau ke masjid. Perhatikan ini baik-baik. Apakah kita punya alasan? Kita bisa melangkah, ada sepeda motor. Kita bisa melangkah dari rumah ke masjid. Apakah kita punya alasan? Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya
Saya temukan ada laki-laki yang sholatnya di rumah, saya bakar rumahnya. Karena Rasulullah tidak rela ada lelaki yang sholatnya di rumah. Kalau wanita silahkan, mau ke masjid silahkan, mau di rumah silahkan. Baik, Rasulullah, kita kembali kepada cerita kita tadi. Rasulullah SAW kemudian sampai di masjid. Dalam keadaan lemah, dia duduk di depan para sahabat. Dengan suara yang lemah, dia berkata, saudara-saudara, panjang hidup sudah kita jalani bersama. Susah senang sama-sama kita rasakan. Sepertinya mungkin saat-saat kita berpisah sudah dekat. Tunduk, para sahabat tunduk mendengarkan kalimat-kalimat ini. Saudara-saudara, dalam hidup ini saya manusia biasa. Mungkin ada di antara kita yang melakukan kesalahan. Saya mau selesaikan sekarang. Saya tidak mau penyelesaiannya nanti pada hari kiamat. Saudara, siapa di antara saudara yang hartanya ada di saya? Katakan, saya akan kembalikan sekarang. Siapa di antara saudara yang pernah tersakiti oleh saya, baik oleh fisik ataupun oleh kata-kata, oleh sikap dan sifat saya? Tolong katakan sekarang, kita selesaikan di dunia. Siapa di antara saudara-saudara yang merasa kehormatannya atau yang merasa ada benda dan barangnya dititipkan ke saya, sampaikan sekarang, saya mau pulangkan, saya mau selesaikan sekarang. Saya tidak mau urusan ini diselesaikan di hari kiamat. Mendengarkan kata-kata itu, tidak ada satupun sahabat yang merespon. Semuanya diam, tunduk. Bahkan ada yang mulai menetes air mata. Terbayang oleh mereka tak lama lagi bersama Rasulullah, tak lama lagi bersama sang kekasih yang sangat dicintai. Rasulullah karena tidak mendapat respon, diulangi oleh beliau kali kedua. Saudara-saudara, siapa yang di antara kita urusannya belum selesai, yuk kita selesaikan sekarang. Siapa yang hartanya ada pada saya, tolong sampaikan, biar saya kembalikan. Siapa yang saya punya hutang kepadanya, tolong sebut, biar saya tunaikan sekarang. Siapa yang pernah saya sakiti fisiknya atau perasaannya, sampaikan, saya mau selesaikan sekarang. Saya tidak mau penyelesaiannya pada hari kiamat. Diulangi 2 kali oleh Nabi seperti itu, masih belum direspon oleh para sahabat. Yang ada adalah makin dalam nangisnya para sahabat. Kali ketiga Nabi ulangi seperti itu juga. Barulah ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, mana mungkin engkau menzalimi, menyakiti kami. Mana ada engkau mengambil harta kami. Ya Rasulullah, tidak pernah. Justru kamilah yang mungkin banyak menyakiti engkau. Justru kamilah yang seharusnya minta maaf kepada engkau. Justru kamilah yang memakan ini dan itu dari engkau ya Rasulullah. Rasul tidak gubris. Rasulullah memohon sekali lagi, tolong bantu saya. Saya tidak mau urusan kita di akhirat dilanjutkan karena di dunia tidak selesai. Tiba-tiba muncul seorang lelaki berkulit hitam. Dia angkat tangan, saya ya Rasulullah. Silakan, kata Rasul. Ya Rasul, saya tidak tahu apakah engkau masih ingat atau tidak, atau apakah engkau sadar atau tidak. Tapi pernah suatu hari ya Rasul, saya yang menuntun onta engkau, dan cemetimu ya Rasulullah kena ke tubuh saya. Hari ini wahai Rasulullah, saya minta balas. Marah Umar bin Khattab, langsung berdiri. Hai kamu, tega kamu ya. Rasulullah yang tua dan sakit akan kamu pukul, dan itu di depan kami. Tega kamu. Apa kata Umar? Jika kamu tak bisa memaafkan Rasulullah, kau pukul saya, seberapa banyak pun pukul. Kata Umar. Rasulullah dengan isyarat tangan yang lemah mengisyaratkan, Umar, tenang, duduk. Masih menahan amarah yang luar biasa. Umar duduk. Kemudian dia berkata, orang ini, Rasulullah berkata kepadanya, apakah benar yang kamu katakan tadi? Benar ya Rasulullah. Rasulullah berkata, tolong ada yang ambilkan cemeti, kasihkan ke beliau.
qisas lakukan olehmu kepada saya. Ambilkan cemeti. Cemeti pun diambilkan. Sampailah cemeti itu di tangan lelaki berkulit hitam ini. Bangkitlah Ali bin Abi Thalib. Hai fulan, jika engkau memang tidak bisa memaafkan Rasulullah, aku menantu Rasulullah, aku keluarga Rasulullah, kau libaslah diriku, kau pukul aku berapa kau mau, aku tidak akan marah kepadamu. Tapi kalau Rasulullah yang kau pukul, demi Allah aku takkan bisa memaafkanmu. Rasulullah juga mengisyaratkan Ali, Ali duduk, biar dia selesaikan urusannya dengan saya. Lalu apa kata Rasulullah kepada orang ini? Sekarang lakukanlah. Apa kata si orang hitam? Ya Rasulullah, waktu itu bagian punggung saya yang kena, maka sekarang saya minta punggung engkau pula ya Rasulullah. Maka Rasulullah minta tolong, putarkan badannya. Diputarkanlah. Mulailah Rasulullah mengarah membelakangi seluruh sahabat yang ada. Rasul menghadap ke arah kiblat. Apa kata Rasulullah? Sekarang wahai fulan, pukullah punggung saya. Berapa kali punggungmu kena, balaslah. Apa kata anak orang berkulit hitam ini? Ya Rasulullah, waktu itu saya sedang tidak memakai baju, punggung saya terbuka dari pakaian. Maka Rasulullah pun membuka bajunya. Kelihatanlah kulit punggung Rasulullah yang putih, bersih dan mulia. Menangis sahabat-sahabat melihat punggung Rasulullah yang mulia akan dipukul di depan mata mereka. Nyawa mereka pun rela mereka berikan demi melindungi Rasulullah. Sekarang di depan mata mereka, sang kekasih Allah dan kekasih hati mereka, Rasulullah junjungan yang mulia akan dipukul dan mereka tidak berdaya. Betul-betul geram dan menangis sahabat. Bangkitlah Hasan dan Husain. Paman, paman, di dalam darah kami ada darah Rasulullah. Daging kami inilah dagingnya Rasulullah. Engkau pukul kami sesukamu paman, sudah sama dengan engkau memukul Rasulullah. Pukul saja kami paman. Jangan Rasulullah, tolong paman, kami saja pukul. Puas-puaskan hatimu, pukul kami. Rasulullah melihat kepada kedua cucunya, dan Rasulullah memberi isyarat dengan matanya agar cucunya duduk. Kedua cucunya ini menangis menahan amarah, duduk. Lalu kata Rasulullah, laksanakan hai hamba Allah. Oh Bapak Ibu, tak mampu kita bayangkan bagaimana suasana seluruh sahabat saat itu menyaksikan Rasulullah akan dipukul. Rasulullah sudah pasrah, pukullah. Si orang berkulit hitam ini mengangkat cemetinya tinggi-tinggi seperti gaya mau memukul. Kemudian ternyata cemeti ini dia lemparkan sejauh-jauhnya. Dia tubruk Rasulullah dari belakang. Pipinya yang hitam keling ditempelkan ke punggung Rasulullah yang putih dan bersih. Sambil menangis terseduh-seduh dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak berdusta. Memang benar apa yang telah kukatakan, tetapi demi Allah, aku tidak akan pernah ingin menuntut balas kepada engkau. Namun sudah lama aku menginginkan kulit yang hina ini bisa bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasul, doakan kepada Allah agar aku bisa bersama engkau kelak di dalam surga. Itu ternyata tujuan si orang hitam ini. Maka legalah para sahabat. Rasulullah pun mulai memutar badannya dan tersenyum. Dan dia langsung berdoa, ya Allah, masukkan hambamu ini ke dalam surgamu. Jadikan ia kelak bertetangga denganku. Innal habib al-mustafa dhu rafati wa dhu wafa wa dhikruhu so